Inilah kisah sedih seorang sahabat Nabi Muhammad yang menggali kuburnya sendiri sebelum wafat. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad memiliki saudara sepupu bernama Abu Sufyan bin Haris. Jadi, Haris bin Abdul Muthalib adalah saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Abu Sufyan bin Haris juga merupakan saudara sepersusuan Nabi Muhammad karena pernah disusui oleh Halimah Asadiyah selama beberapa hari. Dahulu, sebagian besar masa hidup Abu Sufyan sejak Nabi Muhammad mengemban risalah Islam justru dihabiskan untuk menentang dan menghalangi dakwah beliau. Dengan kemampuannya mengubah dan merangkai syair, ia menjatuhkan dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Dalam berbagai pertempuran pun ia berdiri teguh di pihak yang melawan pasukan Muslim. Sebenarnya, Abu Sufyan bin Haris telah melihat tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad dalam Perang Badar. Tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkenan memberikan hidayah keimanan kepadanya. Dalam pertempuran Badar tersebut, kekuatan pasukan musyrik 3 kali lipat banyaknya, tetapi Abu Sufyan bin Haris melihat pemandangan menakjubkan yang tidak masuk akal. Di mana, banyak pasukan berjubah putih dengan kuda-kuda yang perkasa berseliweran antara langit dan bumi, tetapi anehnya sama sekali tidak meninggalkan jejak dan menginjak bumi. Bahkan wajahnya tampak cemerlang dengan dahi-dahi yang lebar. Ternyata, mereka ini tidak lain adalah para malaikat yang diperintahkan Allah untuk membantu pasukan Muslim, menyerang dan mematahkan serangan kaum musyrikin tanpa diketahui oleh pasukan Muslim sendiri. Banyak peristiwa aneh terjadi, di mana ketika seorang Muslim belum lagi menyerang, baru berhadapan saja tiba-tiba saja kepala musuhnya terkulai dan mati, atau tangannya terpotong, atau datang kepada seorang Muslim dalam keadaan tertawan begitu saja seperti yang terjadi atas Abbas bin Abdul Muthalib. Peristiwa yang tidak terlihat oleh pasukan Muslim atau pasukan musyrikin ini ternyata ditampakkan Allah kepada Ibnu Haris, tetapi sayangnya tidak disertai hidayah Allah. Bukti kebenaran itu begitu nyata dilihatnya, tetapi Abu Sufyan bin Haris tetap menjadi tulang punggung kaum Quraisy dan sekutu musyriknya dalam memerangi dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad, baik dengan syair-syairnya, atau dengan pedang yang dihunusnya dalam berbagai peperangan. Bahkan ketika saudara-saudaranya yaitu Naufal, Robiah dan Abdullah memeluk Islam, Abu Sufyan tetap saja kokoh dengan pendiriannya. Dari sini maka tak heran, jika Nabi Muhammad sempat menolak menemuinya ketika ia berniat memeluk Islam menjelang terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Setelah 20 tahun Abu Sufyan bin Haris memusuhi Nabi Muhammad dan Islam, tiba-tiba hidayah Allah datang menyapanya. Pada saat yang hampir bersamaan ketika Nabi menggerakkan pasukan menuju Makkah, ia juga menggerakkan kakinya menuju Madinah untuk berbayat memeluk Islam. Tetapi, Abu Sufyan tidak tahu rencana Nabi Muhammad tersebut. Abu Sufyan bin Haris lantas berangkat bersama anaknya yang masih kecil dan saudara sepupunya yaitu Abdullah bin Abu Umayyah yang juga berniat memeluk Islam. Ibnu Abi Umayyah ini adalah saudara dari Ummu Salamah yang tak lain adalah salah satu istri Nabi Muhammad. Ia juga dikenal sebagai seorang tokoh Quraisy yang juga sangat gencar melakukan perlawanan dan penentangan atas kenabian Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Bahkan, peristiwanya ini sampai diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 90-93. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau engkau mempunyai sebuah rumah terbuat dari emas, atau engkau naik ke langit. Dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Kemudian ketika tiba di Abwa, Abu Sufyan dan rombongan kecilnya bertemu dengan pasukan besar kaum muslimin yang sedang beristirahat di tempat itu. Saat itu ada kegentaran dalam dirinya dengan reputasinya selama ini dalam memusuhi Islam, bisa jadi Nabi Muhammad memang telah menghalalkan darahnya. Tetapi tekadnya telah bulat, apapun resikonya, ia akan menghadapinya. Ia menghampiri perkemahan muslim tersebut dan meminta izin untuk menghadap Nabi Muhammad, tetapi ternyata beliau menolak untuk menemui mereka. Abu Sufyan bin Haris lantas amat sedih menerima kenyataan tersebut. Ia berniat untuk mengasingkan diri bersama anaknya dan akan membiarkan diri tanpa makan dan minum sampai mati kelaparan jika ia memang tidak bisa bertemu dan berikrar dalam keislaman kepada Nabi Muhammad. Mengetahui hal itu, istri Nabi Muhammad yang bernama Ummu Salamah lantas melihat keadaan ketiga orang tersebut yang sangat payah dan hampir putus asa. Karena itu, beliau lantas berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, jangan engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau ini menjadi orang yang paling menderita karena engkau." Tetapi, saran Ummu Salamah ini belum cukup meluluhkan hati beliau. Tentulah Nabi Muhammad yang paling merasakan bagaimana sikap dan perlakuan mereka berdua ketika beliau masih berdakwah di Makkah sehingga tidaklah mudah melupakannya begitu saja. Kemudian,
Ali bin Abi Thalib lantas menghampiri Abu Sufyan bin Haris. Ia lantas memberikan saran kepada Abu Sufyan untuk mendekati Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan hadir di depan beliau dengan mengucap syahadat sebagai bukti keislamannya. Sahabat Ali juga menasihati Abu Sufyan agar berkata seperti perkataan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Yusuf ayat 91 yang artinya, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah dan berdosa." Sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai hasil didikan Rasulullah sejak usia kanak-kanak tentulah sangat mengenal bagaimana meluluhkan hati Rasulullah. Dan ketika saran ini dilaksanakan oleh Ibnu Haris dan Ibnu Abi Umayyah, Nabi Muhammad lantas mengerling sekilas pada sahabat Ali. Kemudian, dengan gembira Nabi Muhammad lantas menyambut keislaman Abu Sufyan dan Ibnu Abi Umayyah. Nabi Muhammad lantas bersabda seperti ucapan Nabi Yusuf dalam Quran Surah Yusuf ayat 92 yang artinya, "Pada hari ini tidak ada celaan terhadap kalian, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Abu Sufyan lantas sangat gembira dengan ucapan Nabi Muhammad. Secara spontan ia menggubah syair untuk memuji keluhuran akhlak beliau, sekaligus mengungkapkan penyesalannya atas jalan salah yang telah dilaluinya selama hampir 20 tahun tersebut. Nabi Muhammad juga amat gembira dengan gubahan syair tersebut sambil tersenyum dan menepuk lembut dada Abu Sufyan. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengajarkan Abu Sufyan cara wudhu, sholat dan berbagai cara peribadatan lainnya sehingga akhirnya ia menjadi seorang muslim yang baik. Sejak saat itu, Abu Sufyan tidak berani lagi menatap wajah Rasulullah berlama-lama karena rasa malunya. Ia lebih banyak menundukkan mukanya. Namun meski demikian, Nabi Muhammad sangat mencintainya dan memberikan kesaksian bahwa ia akan masuk surga. Kemudian, saat perang Hunain yang terjadi tidak lama setelah terjadinya Fathul Makkah, pasukan muslim sempat kocar-kacir pada awalnya, bahkan sampai membuat jiwa Rasulullah terancam bahaya. Akhirnya beliau berhasil menghimpun kekuatan kembali dengan orang-orang Ansor sebagai pilar utamanya, dan memukul balik pasukan musuh sehingga memperoleh kemenangan yang gemilang. Dalam proses yang begitu panjang, dari kekalahan sehingga berbalik menjadi kemenangan, kendali tunggangan Rasulullah dipegang dan dikontrol dengan baiknya sehingga beliau sukses memberikan komando yang menentukan kemenangan tersebut. Hanya anehnya, lelaki pemegang kendali tersebut tidak pernah menampakkan wajah dan tatapannya kepada beliau. Ketika suasana telah tenang dan pasukan musuh telah terusir pergi, Nabi Muhammad lantas berusaha mengenali siapa lelaki misterius tersebut. Dan setelah menatap berlama-lama, ternyata sosok itu adalah Abu Sufyan bin Haris. Nabi Muhammad merasa bangga sekali terhadap Abu Sufyan dan mengatakan bahwa Abu Sufyan adalah saudaraku. Padahal, masih terbayang betapa dahulu perlawanan Abu Sufyan terhadap beliau yang luar biasa. Namun begitulah akhlak Nabi Muhammad. Abu Sufyan lantas merasa bahagia dan sampai bercucuran air matanya dengan deras. Ia bahkan sampai mencium dan meratapi kedua kaki Rasulullah dengan cucuran air mata. Dahulu, Abu Sufyan bin Haris menghabiskan sisa waktu bersama Rasulullah dengan ibadah demi ibadah, seolah ia ingin menebus ketertinggalannya selama 20 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad wafat terlebih dahulu, ruh Abu Sufyan seolah-olah ingin memberontak untuk segera keluar menyusul Nabi Muhammad. Saking sedihnya, pada suatu ketika Abu Sufyan tiba-tiba pergi dan menggali lubang kuburan di pemakaman Baqi, padahal saat itu tidak ada seorang pun yang meninggal dunia. Orang-orang yang merasa aneh dengan apa yang dilakukannya itu lantas menanyakan aktivitas tersebut kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan lantas berkata, "Aku sedang menyiapkan kuburku." Dan 3 hari kemudian, Abu Sufyan tiba-tiba terbaring sakit dan makin lemah sehingga orang-orang menangisinya. Tetapi tampak sekali kepuasan dan ketentraman di hati Abu Sufyan yang tampil di wajahnya. Abu Sufyan berkata, "Janganlah kalian menangisiku. Sesungguhnya sejak memeluk Islam, tidak sedikit pun aku berlumuran dosa." Tak lama kemudian, Abu Sufyan lantas wafat dan ruhnya melayang menyusul kekasih yang dirindukannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kepergian Abu Sufyan benar-benar disambut tangis sedih oleh seluruh umat Islam kala itu. Bahkan, Khalifah Umar bin Khattab pun turut mengiringi kepergian sahabatnya dengan air mata berlinang. Sahabat Abu Sufyan bin Haris ini lantas dikuburkan di tempat yang telah ia gali sendiri yaitu di pemakaman Baqi Madinah. Subhanallah, semoga kita semua bisa meniru akhlak mulia Nabi Muhammad dan sahabat Abu Sufyan bin Haris ini, amin.